Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Aan Widiantoro dengan NIM 195200109. 2. Anissa Julidawati dengan NIM 195200126. 3. Elvina Wahyu Budi Utami dengan NIM 195200161 yang akan mempresentasikan materi teori belajar yang berpijak pada pandangan konstruktivisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. A. Pengertian belajar menurut pandangan teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitasi orang lain. Pendekatan konstruktivitisme mempunyai beberapa konsep umum seperti A. Pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. B. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. C. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. D. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. E. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasan tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai keterkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. B. Aplikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Perspektif konstruktivis lebih banyak menekan pentingnya perenungan, pemahaman, pemaknaan, pemikiran kritis mengenai nilai-nilai dan penyelidikan yang berkelanjutan pada sedikit topik penting daripada membahas banyak topik secara dangkal. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, hendaknya para guru memperhatikan hal-hal berikut. 1. Memanfaatkan pengetahuan awal peserta didik. 2. Menciptakan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman. 3. Menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Dan 4. Memotivasi kemandirian peserta didik. B. Aplikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Perspektif konstruktivis lebih banyak menekan pentingnya perenungan, pemahaman, pemaknaan, pemikiran kritis mengenai nilai-nilai dan penyelidikan yang berkelanjutan pada sedikit topik penting daripada membahas banyak topik secara dangkal. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, hendaknya para guru memperhatikan hal-hal berikut. 1. Memanfaatkan pengetahuan awal peserta didik. 2. Menciptakan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman. 3. Menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Dan 4. Memotivasi kemandirian peserta didik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, hendaknya para guru memperhatikan hal-hal berikut. 1. Memanfaatkan pengetahuan awal peserta didik. 2. Menciptakan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman. 3. Menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Dan 4. Memotivasi kemandirian peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori konstruktivisme. Apa sih aplikasi teori konstruktivisme pada pembelajaran? Aplikasi teori konstruktivisme pada pembelajaran diantaranya 1. Setiap guru akan mengalami suatu materi telah dibahas dengan jelas-jelasnya, tetapi masih ada sebagian peserta didik yang belum mengerti ataupun tidak mengerti materi yang diajarkan. 2. Tugas guru memfasilitasi peserta didiknya, sehingga
pengetahuan materi yang dibangun atau dikonstruksikan para peserta didik sendiri, bukan ditanamkan oleh guru. 3. Dalam pembelajaran, seharusnya guru harus memahami model-model mental yang digunakan peserta didik untuk mengenal dunia mereka, dan penalaran yang dikembangkan dan dibuat para siswa untuk mendukung model-model itu. 4. Peserta didik perlu mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri untuk masing-masing konsep materi, sehingga guru dalam pembelajaran bukannya menguliahi, menerangkan, atau upaya-upaya sejenis untuk memindah pengetahuan pada peserta didik, tetapi menciptakan situasi bagi peserta didik yang membantu perkembangan mereka membuat konstruksi mental yang diperlukan. 5. Peserta didik perlu mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri untuk masing-masing konsep materi, sehingga guru dalam pembelajaran bukannya menguliahi, menerangkan, atau upaya-upaya sejenisnya untuk memindahkan pengetahuan pada peserta didik, tetapi menciptakan situasi bagi peserta didik yang membantu perkembangan mereka membuat konstruksi mental yang diperlukan. Pandangan konstruktivisme tentang belajar adalah sebagai berikut. A. Konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan non-objektif bersifat temporer, yaitu selalu berubah dan tidak menentu. B. Belajar adalah penyusunan pengetahuan dan pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, refleksi, dan interpretasi. C. Seseorang yang belajar akan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pengalamannya dan perspektif yang di dalam menginterpretasikan. Bentuk pembelajaran konstruktivisme. 1. Pembelajaran kooperatif atau bisa disingkat PK. 2. Pembelajaran berdasarkan masalah, biasa disingkat PBM. 3. Pembelajaran individual. 4. Discovery learning. 5. Assisted learning. 6. Active learning. 7. The accelerated learning. 8. Quantum learning. Sekian, terima kasih.